deh. Kami deh. Pokoknya belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabar hari ini? Baik. Sudah makan siang? Belum. Ada yang belum? Sudah. Udah Pak, udah. Oh, belum kenapa? Hah? Ada yang suka mandi? Mandi semua? Iya. Bagus anak-anak. Untuk hari ini, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa supaya pelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yuk, Alvin, tolong dipimpin doa. Sudah siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Nah, hari ini siapa yang masuk nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa? China. Yang putih. Batu putih sama Repi. Repi kemana? Rapinya tadi. Oh, ya, Repi sama Jaina. Ya, Nana. Hari ini kita ketemu lagi setelah kemarin kita belajar. Hari ini kita ketemu lagi di hari Rabu tanggal 3 bulan November tahun 2021. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini nanti akan membawa manfaat bagi kita khususnya dan orang lain pada umumnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membangkitkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, salah satunya yaitu dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu apa saja yang kalian hafal kira-kira? Indonesia Raya, Garuda Pancasila, terus? Ada yang gak hafal sama sekali lagu nasional? Yuk berdiri sejenak, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila.
adalah biar semangat pembelajaran hari ini. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih. Silakan untuk kembali, nak. Baik anak-anak, setelah pendidikan lagu Indonesia Raya, Pak Guru harapkan rasa nasionalisme kita, rasa nasionalisme kalian akan lebih besar kepada bangsa dan negara tempat kita tinggal. Nah, hari ini nak, kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah nanti kalian mengamati PowerPoint tentang alat ukur, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah mengamati PowerPoint tentang alat ukur panjang, kalian mampu atau mengetahui satuan alat ukur. Tujuan yang ketiga yang akan kita capai setelah mengamati PowerPoint, Pak Guru harapkan kalian nanti paham atau mengetahui tentang alat ukur berat. Tujuan yang terakhir, tujuan yang keempat, nah, setelah belajar pada hari ini, Pak Guru harapkan kalian mengetahui satuan baku tentang alat ukur berat. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru lihat kalian sama sekali belum siap untuk belajar, kalian belum fokus. Kita bermain tepuk dulu. Kalau Pak Guru tepuk 1, jawabnya meteran. Kalau Pak Guru tepuk 2, jawabnya timbangan. Kalau Pak Guru tepuk 3, jawabnya langkah. Paham? Siap? Siap. Meteran. Timbangan. Timbangan. Yang fokus. Lalu lagi. Meteran. Langkah. Ada meteran, ada timbangan, ada langkah, yang terakhir itu ada jengkal. Ya nak ya. Nah, dari permainan tepuk tadi nak, kita sudah menyebutkan ada meteran, ada timbangan, ada langkah, dan ada jengkal. Itu adalah macam-macam alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini, nah, Pak Guru harapkan setelah belajar, kelak ketika dewasa, ketika kalian sudah terjun ke masyarakat, atau nanti kalian sudah kelas 5, kelas 6, kalian akan tahu macam-macam alat ukur dan bagaimana cara menggunakannya. Jangan sampai kalian sudah lulus, kalian nggak tahu meteran itu untuk apa, timbangan itu untuk apa. Itu salah satu manfaat belajar kita hari ini. Nah, sekarang perhatikan ke kelas semua. Kita akan mulai belajar yaitu tentang alat ukur. Perhatikan di papan tulis. Ini adalah pengukuran panjang dan berat materi yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, bukunya silakan dibuka di halaman 77 kalau nggak salah. Buku matematika. Silakan dibuka dulu. Sudah, Nek?
Pengukuran itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pengukuran berat, yang kedua ada pengukuran panjang, atau ada pengukuran panjang dan ada pengukuran berat. Pengukuran panjang, ada pengukuran berat. Pengukuran panjang itu ada pengukuran panjang atau alat ukur yang memiliki satuan baku atau satuan yang sudah ditentukan. Ada juga alat ukur panjang yang tidak memiliki satuan baku. Ingat, ada yang memiliki satuan baku, ada yang tidak memiliki satuan baku. Wira, perhatikan Wira. Nah, sebagai pengetahuan awal, silakan kalian amati jenis-jenis alat ukur. Alat ukur yang nomor 1, namanya apa, Nak? Alat ukur ini namanya apa? Penggaris kayu. Kalau Pak Tukang itu menyebutnya, kalau di daerah kita namanya siku. Alat ini digunakan untuk mengukur kayu bisa. Kalau Pak Tukang itu untuk mengukur sudut, agar sudutnya itu siku-siku. Maka alat ukur ini disebut alat ukur siku. Yang kedua, ada alat ukur panjang. Namanya apa ini? Meteran apa? Meteran saku. Meteran saku itu biasa digunakan oleh Pak Tukang untuk mengukur luas bangunan. Paham? Untuk mengukur luas bangun. Disimpan dulu, Nah, disimpan dulu. Perhatikan semua, teman tulis. Biar nanti kalian bisa untuk mengukur luas bangunan. Ada meteran pita. Nah, kebetulan Pak Guru bawa. Ini namanya meteran pita. Ya, coba. Tadi Pak Guru sudah suruh kalian untuk membawa macam-macam alat ukur. Gak punya. Ini namanya meteran pita. Meteran pita ini, Nak, biasa digunakan oleh siapa? Tukang jahit. Fungsinya untuk apa, Nak? Mengukur panjang dan lebar kain. Paham? Mengukur panjang dan lebar kain. Ada lagi meteran roll besar. Tuh gambaran ke sana itu. Namanya roll besar ini, Nak. Nih. Nah, ini biasa digunakan oleh petugas agraria untuk mengukur lebar atau luas tanah. Ya. Yang ini juga meteran roll besar, tetapi jaraknya lebih sempit. Ya. Yang ini namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong itu biasanya fungsinya untuk oleh para tukang kayu juga digunakan. Oke, sekarang lanjut. Perhatikan, Nak. Mengingat satuan baku panjang, memilih alat ukur panjang sesuai dengan benda yang diukur. Jadi, Nak, Wira, nggak usah ribet dong. Ketika kita melakukan pengukuran, kita harus benar-benar paham dengan alat ukur yang kita gunakan. Jangan sampai salah. Kalian pegang penggaris untuk mengukur panjang lapangan. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Lama nggak? Lama. Jadi kita harus pandai-pandai memilih alat ukur. Meteran dan penggaris digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi suatu benda atau bangunan. Meteran pita ini adalah jenis yang digunakan oleh tukang jahit. Alat ukur jenis ini biasanya digunakan untuk mengukur lebar dan panjang kain. Jangan salah, Pak Tukang jarang menggunakan alat ukur panjang yang berbentuk meteran pita.
Tetapi ketika Pak Tukang itu mau bekerja, beliau menggunakan alat ukur panjang yaitu meteran 1. Paham? Kira paham? Jangan salah. Tetapi ketika petugas agraria itu mau mengukur tanah, mereka menggunakan meteran roll besar. Dipatok, ditarik, panjangnya 100 meter. Misalnya ada lain sebagainya. Gimana? Meteran roll itu ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500. Tergantung meteran rollnya ya. Jadi panjangnya itu tergantung besar dan kecilnya rollnya. Paham? Alvin? Dek, yang di belakang, yang ribut? Paham? Paham. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis ada meteran roll besar, ada meteran saku atau roll kecil. Mengapa itu disebut meteran roll saku? Karena biasanya Pak Tukang itu alat ukur ini selalu diletakkan di dalam saku karena bentuknya yang relatif kecil, jadi cukup dimasukkan ke saku. Gitu ya. Bagaimana cara mulai mengukur? Ketika kalian menggunakan alat ukur, kita mulai mengukur itu dari angka berapa, Nak? 1. Yang lain? 1. Misalnya kalian pegang besar, kalian mengukur panjangnya buku. Kalian mulai dari titik berapa? Alvin? 0. Wira? 0. Abdi? 0. Ilan? 0. Angel? Ada dia? Lu kok ikut-ikutan? 1. Yang lain ini? 2. Nah, ketika kita menggunakan alat ukur, misalnya ini Pak Guru kebetulan pegang alat ukur meteran kita. Ketika kita akan mengukur suatu benda, maka selalu dimulai dari titik 0. Contoh ini. Nah, kebetulan di depan kita ada sound system, Pak Guru mau mengukur misalnya lebar sound system. Maka diletakkan titik 0 di ujung, terus ditarik. Lebarnya 9,5 cm. Misal itu ya. Misal Pak Guru mau mengukur tinggi papan tulis. Nah, makanya harus diletakkan ke titik 0. Begini. Kembali. Harus ke titik 0. Tinggi papan tulis itu adalah 120 cm. Paham? Dimulai dari titik A. Baik itu penggaris yang digunakan, meteran kita yang digunakan, meteran saku yang digunakan, maupun ingat, maupun meteran roll besar, selalu dimulai dari angka 0, gitu kan? Nah, alat ukur semacam meteran ini, meteran saku, meteran kita, roll besar, dan penggaris ini memiliki satuan baku. Mulai dari kilometer, terus desimeter, terus hektometer, yang lain satunya dekameter, terus meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini adalah satuan baku alat ukur panjang. Nanti Pak Guru lagi. Jadi alat ukur satuan panjang itu dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter,
desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini macam-macam alat ukur panjang. Dan selanjutnya, selain alat ukur panjang yang memiliki satuan baku, ada juga di daerah kita itu dikenal dengan alat ukur panjang tetapi tidak memiliki satuan yang baku. Siapa yang tahu apa? Alat ukur panjang yang tidak memiliki satuan baku? Timbangan. Benar atau salah? Salah? Apa? Langkah. Yang kedua? Kilan. Nah, jadi langkah dan kilan kita atau jengkal kita ini merupakan alat ukur tetapi tidak memiliki satuan yang baku. Mengapa? Mengapa kok nggak memiliki satuan baku? Iya, karena berbeda-beda antara jengkal yang satu, anak yang satu dengan jengkal anak yang lain. Iran, jengkalnya misalnya ukurannya cuma 15 cm. Alvin bisa 16. Jadi tidak akan sama. Tetapi ini adalah alat ukur panjang yang ada yang dikenal di lingkungan kita dan itu sering kita gunakan. Kapan itu digunakan? Ketika kalian membuat lapangan bola sodor, ketika kalian main sepak bola, apa nama gawangnya kalian langkah, tolong gerakan. Nah, pasok, sana pasok. Yang sana juga 3 jengkal, iya kan? Sering. Paham ya? Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang alat ukur panjang, silakan alat yang sudah kalian bawa yang berupa meteran kalian keluarkan. Ini Pak Guru punya LKPD, lembar kerja peserta didik. Perhatikan LKPD yang pertama ya. Semua perhatikan. Perintahnya, tulis nama kalian, namanya ditulis, kelasnya ditulis. Perintah yang pertama, ukurlah benda yang ada di sekitarmu, sekitar kelas pribadi, dengan menggunakan alat ukur satuan baku. Alat ukur satuan baku itu meteran. Siapa yang nggak bawa coba adung? 1, 2, 3, 4. Berarti kita bentuk kelompok. Kelompoknya 22. Kelompoknya 22. Wiran sama Kudu, Alvin sama Ilham, Angel sama Edilian. Sampai ini depan sama Desi itu sama itu. Yang punya alat ukur double dipinjamkan kelompok yang lain. Paham ya? Nah, seperti kelompoknya Wira kan 2 itu, yang satu meteran kita, yang satu meteran roll, ditukar. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ayo, silakan bergabung. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Iya. Sudah siap? Nah, yang pertama perhatikan. Ukurlah benda yang ada di sekitarmu dengan menggunakan alat ukur satuan baku, berarti menggunakan meteran. Yang kedua, alat ukur yang tidak baku, berarti langkah atau jengkal kalian masing-masing. Satu nanya. Yuk, dibagi. Ya. Iya. Ya, yang satu dibuka juga nanti lihat. Satu di bawah juga. Gak usah. Berarti LKPD kita terdiri dari 2.
Iya, dua semua. Perhatikan nak. Ini sendiri-sendiri. Enggak. Yang depan ini kalian menggunakan alat ukur baku seperti meteran, baik itu kita maupun meteran rod, atau mungkin kalian menggunakan penggaris. Yang kedua, nah yang kedua ini adalah kalian mengukur benda dengan menggunakan alat ukur yang tidak memiliki satuan baku, yaitu pilan. Misal meja itu kamu pilani. Oh, ada 3, tulis. Ada 4, tulis. Dan lain sebagai. Silakan ada yang tanya sebelum kalian melakukan pengukuran. Gak apa-apa. Silakan. Kalian pilih minimal 5 benda. Apa yang kalian ukur di dalam kelas ini? Selain meja, mungkin buku, mungkin jendela, mungkin emak yang ada di belakang dan lain sebagainya. Boleh? Silakan dimulai dari sekarang. Ya, kamu bawa ini Pak Guru Pinjami. Ini meteran kita namanya. Kamu nggak bawa mana? Udah Pak, ini jelas. Udah, silakan. Kerjasama kalian boleh jalan ke sana, kalau perlu ke sana. Yang mana yang harus diukur boleh, nggak harus di meja sendiri kan. Kalau misalnya kalian mau ukur kolamnya di luar, boleh diukur, ya. Ditulis nama benda yang diukur apa, ditulis alat ukur yang digunakan apa, ditulis hasilnya berapa, silakan ditulis, ya. Semua sudah paham? Ini desimeter. Itu sentimeter nih. Sentimeter sama. Satuan yang ada di situ namanya sentimeter, bukan desimeter ya. Sentimeter. Silakan. Kalian boleh keluar, misalnya mau ukur kolam, mau ukur, silakan. Mulai dari titik 0. Ya 0 itu yang terakhir kan 0 berarti. Berapa hasilnya? 19. Panjang banget tangannya. Kalian ukur apa yang kalian ukur? Dimulai dari titik 0 ya, jangan titik 1. Jadi mulai mengukur itu mulai dari titik 0. Lihat bagiannya. Dimulai dari titik 0.
Kursi itu panjang apa lebarnya? Panjangnya. Tulis. Kursi panjang atau panjang kursi. Jangan sampai salah nulisnya. Ayo, berapa? Nah, ini dari angkat 2. Ya ini kan tetap satunya ini, nolnya di sini. Nih. Nolnya di situ. Dari titik nol, dimulai dari titik nol. Nah, boleh. Apa namanya? Jendela. Jendela. Berapa? Mas kan. 60, 6 berapa? Lagi baca panjang loh. Jadi, oke sekarang kita tinggal langkah. Pino, iku Pino, Pino, T. Iki ada dua anak. Yang sudah, berarti LKPD 2-nya diisi. Menggunakan alat ukur yang tidak baku. Ada langkah, ada. Tahu toh. Yang nge-strike. Di mana? Kawan ini Satu batu. Apa yang betul? Apa? Ini. Pegangin yang atas. Berapa? Ya, bisa dari situ, bisa dari dindingnya. Kamu pilih yang mana? Bukan, ya tinggal berapanya aja, ada ukurannya. Berapa jengkal gitu. Kalau 4, boleh 4. 3,5. Kalau misalnya 4. Kalau misalnya 3, plus 3 gitu. Ada DM-nya, karena tidak memiliki satuan baku. Tuh. Jengkal atau kilan. Wira nggak usah jauh-jauh, Nak. Nggak
usah jauh-jauh. Alat ukur. Anu meja kan bukan meja. Pak, Ini. lagi mejanya Pak. Nggak pakai alat ukur tidak pakai mejanya. Iya, tapi pakai kilangan. Pakai yang tidak berkuhaan. Enam setengah itu 6,5 itu. Bukan ada sentimeter, 6,5 aja. Apa? Kamu kan bisa ngelangkai ini, kau lebar apa namanya? Lebar apa itu? Meja panjang. Meja panjang tentunya ukuran ini. Langkah. Oh iya, langkahin loro. Ya, ngawur ae. Itu panjang, Jan. Berapa tadi? 6,5. Plus 6,5 aja. Terus apa lagi yang akan kalian ukur? Ayo agak cepat. Yang sudah masuk. Yang sudah mengukurnya. Yang sudah masuk. Kembali ke tempat. Yuk. Kelompok 1 sudah. Ayo yang lain, nggak usah mainan. Yang udah masuk. Apa itu yang ukur? Ulang. Yuk, siap. Dewe garis dewe. Yang sudah diukur ke depan ya? Pak Guru mau lihat coba hasil pengukuran yang kalian lakukan, silakan dikumpul di depan sini. Ini banget keras kan? Sudah? Ya, kalau sudah, sekarang Pak Guru mau lihat hasil pengukuran yang kalian lakukan. Ya. Baik. Balkis kelas 4, Balkis Fira. Oh, yang diukur meja. Kira-kira sama nggak dengan kelompok yang lain? Coba dibacakan coba di depan dengan Balkis yang keras. Ayo. Ya punya Fira dibacakan. Nah.
gambarnya merah. Jendela lebar, alat ukur meteran, hasil pengukuran 21 cm. Ya, yang kedua, yang satuan tidak baku. Nama benda, lebar kolam, panjang 6,5, panjang saku, jengkal, hasil 3,5, lebar 4 cm tangan, alat ukur jengkal 4,5, lebar pintu, alat ukur jengkal, hasil 4,5. Ya, terima kasih. Ini hasil punya Mira, Pak Guru lagi. Kira-kira dengan yang kalian ukur sama enggak? Sedangkan yang diukur, Mira, kelompok Mira sama kelompok Mira dan Abdi, yang diukur itu yang pertama meja. Lebar meja, alat ukur yang digunakan adalah meteran kita. Lebarnya 17 cm. Ini punya Mira dan Abdi. Terus buku, panjang buku yang digunakan meteran juga 8 cm lebarnya. Terus papan tulis 95 cm. Kursi 28 cm. Jendela atau lebar jendela kelas kita itu menurut kelompok Putu dan Mira itu lebarnya 60 cm. Sama dengan hasil pengukuran yang kalian lakukan? Enggak. Coba kelompoknya Alvin dibacakan, Majuna ke depan. Ayo, Ilham. Dibacakan hasil pengukuran kelompok yang kedua. Coba. Nama benda 1. Buku panjang alat ukur meteran kita. Hasil pengukuran 27 cm. 2. Meja panjang meteran kita. Hasil pengukuran 116 cm. 3. Kursi panjang alat ukur meteran kita. Hasil pengukuran 70 cm. Nama benda 4. Jendela lebar alat ukur meteran kita. Hasil pengukuran 61 cm. 5. Papan tulis panjang alat ukur meteran kita. Hasil pengukuran 116 cm. Nama benda 1. Meja panjang alat ukur cepat. Hasil 6,5. 2. Kotak kecil alat ukur cepat. Hasil 1,1. Ya, terus. 3. Buku alat ukur cepat. Hasil 1,3. 4. Kursi alat ukur cepat. Hasil 4. Terima kasih, Nak. Sudah 2 kelompok yang menjadikan hasil diskusinya. Nah, sekarang perhatikan Pak Guru. Jadi alat ukur itu ada 2. Ada alat ukur panjang itu ada 2. Ada yang memiliki satuan baku, ada yang tidak memiliki satuan baku. Apa saja satuan baku alat ukur itu, Nak? Kita lihat. Apa tahu satuan baku alat ukur? Nah, yang pertama kilometer. Yang kedua hektometer. Itu kalian bisa dilihat. Yang ketiga adalah decameter. Yang 4 meter, ada desimeter, ada sentimeter, dan ada milimeter.
Di kelas 3 kalian juga pernah belajar ini. Kalau turun tangga 1 dikali 10. Ingat, kalau turun tangga 1 dikali 10. Kalau naik tangga 1 dibagi 10. 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer. 1 hektometer sama dengan 100 meter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Sekarang kita masuk alat pengukuran yang kedua. Pengukuran yang kedua namanya alat ukurnya adalah pengukuran berat. Nah, perhatikan gambar yang saya sajikan. Ini adalah macam-macam Ini adalah macam-macam alat ukur berat. Ada timbangan gantung kalau tempat kita namanya. Ada timbangan duduk, ya nak ya. Ini ada timbangan sayur, ada timbangan emas, dan ada timbangan berat badan. Yang lebih besar lagi kalau tempat kita itu ada timbangan yang elektronik. Itu timbangan yang digunakan di lapak singkong. Termasuk ini nih. Ini adalah alat ukur panjang, termasuk alat ukur elektronik. Jadi ketika kalian berada di atasnya atau menginjak alat ukur ini, maka berat badan kalian akan terlihat. Beda dengan alat ukur panjang yang seperti ini, alat ukur berat seperti ini. Ini namanya manual. Harus ditimbang, dipas-paskan. Kalau ini tidak, nah, coba Mira maju. Coba nak. Berapa berat badannya kalau diukur dengan timbangan itu? 42. Berat juga ya. Ilham coba. Nah, kalau Ilham mungkin lebih. Ilham beratnya berapa nanti? Berapa nih? Wiron ini 60. Orang gendut. Ya coba Angel, yang perempuan coba. Angel berapa berat badannya? 26. Wajar yang perempuan nak. Ya bukan penting. Kalau perempuan itu memang wajar beratnya agak sedikit. Nah ini alat ukur termasuk alat ukur elektronik. Ya nak ya. Kalian harus bisa bedakan. Satuannya apa saja? Yang terbesar satuan alat ukur berat itu yang terbesar ton. Ada kuintal, ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, dan ada miligram. Kalau misalnya kalian yang perempuan disuruh ibunya, dek, beli cabai setengah kilo, beli berapa 2 on. Kalian harus tahu, karena kalian sudah belajar. Kalian harus tahu 1 on, 1 kilo itu berapa on, 1 kintal itu berapa kilo, ya nak ya. Jadi 1 kintal itu ada 100 kilo. Kalau 1 kilo itu ada 10 on. Gitu. Nih, 1 kintal sama dengan 100 kilo. 1 ton sama dengan 10 kuintal, artinya 1000 kilo. 1 kilo ada 2 pon. Setengah kilo itu namanya pon. Tapi jarang di lingkungan kita itu digunakan. Bahkan mungkin orang tua kita nggak tahu bahasa pon dalam satuan berat. 1 pon ada 5 on, 1 on ada 100 gram. Kalau kalian pergi ke pasar beli kalung 100 gram, dan 1 on. Ya? Paham? Ada yang tanya sebelum Pak lanjut?
salina. Misalnya kalian beli gula pasir 0,5 kg. Itu artinya kalian beli gula pasir seberat setengah kilo atau 5 on. Paham? Paham. Oke. Untuk lebih memperjelas pelajaran hari ini, Pak Guru punya soal evaluasi. Tolong soal ini ditulis dikerjakan. Tulis nama, kelas, kerjakan, selesai, dikumpul. Paham? Oke, Pak Guru bagi. 1, gak usah ternekat. 2, sendiri-sendiri. 3, 4. Salah nak ini nak. Itu satu. Itu satu. Tolong taruh bawah belakang. Belakangnya nak. Oke. Silakan. Tulis nama kelas. Seperti biasa. Dihitung sesuai dengan satuan alat ukur yang kalian gunakan. Kalau tadi sudah melaksanakan praktek pengukuran, sekarang dievaluasi. Pak Guru harapkan
Yang udah dikumpul ke depan. Sini. Oke. Wah, lihat. Udah. Nanti nak. Terusnya nanti. Belum, bentar lagi. Pinter. Pinter. Oke, belum? 1, 2, Kira? Udah? Sambil nunggunya ya, masih gue yang belum.
Duduk. Tinggal berapa? Satu yang kedua? Ya. Nah, sekarang perhatikan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, nak, yang pertama, setelah belajar tentang alat ukur panjang ini, tadi kalian melakukan pengukuran baik menggunakan alat ukur panjang yang memiliki satuan baku dan yang tidak memiliki satuan baku. Jadi kesimpulannya bahwa alat ukur itu ada dua. Satu namanya alat ukur apa, nak? Yang kedua alat ukur apa? Berat. Satu alat ukur panjang, yang satu alat ukur berat. Alat ukur panjang itu ada dua, nak. Yang satu namanya alat ukur panjang yang memiliki satuan baku. Yang satunya adalah alat ukur panjang yang tidak memiliki satuan baku. Coba siapa yang masih ingat alat ukur panjang itu apa saja tadi? Meteran, rod, meteran pitan, penggaris. Kalau alat ukur panjang yang tidak memiliki satuan baku? Itu biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Kalau alat ukur berat apa, nak? Timbangan. Ingat-ingat ya. Nah, setelah kalian melakukan evaluasi, Pak Guru koreksi, Pak Guru bagi hasilnya, nak? Pira? Angel? Adelia? Alvin? Ini nggak ada namanya satu. Desila? Depan? Wira? Ilham Maulana? Oh, ini Alvin berarti nggak ada namanya. Kamu ya? Kamu? Yang Alvin mana, Bin? Sudah? Oh iya. Nah, itu hasil kalian, nak. Nah, bagi kalian yang nilainya di bawah KKM yang Pak Guru tentukan hari ini, kalian harus banyak-banyak belajar di rumah. Ini Pak Guru kasih PR untuk belajar di rumah sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Kalian bisa belajar dengan orang tua, bisa belajar dengan kakaknya. Ini PR-nya ya. Dikumpulnya besok ya. Ini PR-nya. Bawa. Ya. Gak apa-apa. Besok pakai baju batik, pakai kaos. Pakai kaos besok ya. Ya nggak tahu, mudah-mudahan betul ya. Ya. Oke, silakan Mas. Hah? Gimana? Silakan Mas. Nilainya besok ya. Wah, yang itu ada. Gak usah. Silakan Mas. Jangan sampai pastikan semua alat belajar kalian dibawa pulang. Nah ini
untuk belajar hari besok. Apa? Nggak usah, terus saja maksudnya. Tidak. Yang bukan hak pilih jangan dibawa. Ya. Yang dibawa buku kalian, perlengkapan. Yang hak pilih dibawa, yang bukan hak pilih nggak usah dibawa. Pak, PR-ku nggak ada, Pak. Nanti Aku juga. dokumen-dokumennya kan ada kok. Ya. Boleh nanti sama temannya dikirim sama LPA. Nanti tak cakap aku sama Alvin gitu, Pak. Gimana? Kalau sudah silakan salah satu disiapkan suntukan untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Duduk siap. Tak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nah, anak-anak, mudah-mudahan belajar kita hari ini kelak bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di masyarakat, di rumah atau di lingkungan sekolah ya. Jadi belajar kita itu tidak ada yang sia-sia. Terus jangan lupa belajar di rumah. Kalian bisa belajar dengan orang tua, dengan kakak, dengan teman dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa tanya Pak Guru, bisa lewat grup WhatsApp atau chat pribadi. Paham ya? Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai yang perempuan pulang dulu. Ini yang nggak pernah dikasih uang. Ya, nanti ada foto